Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi ila sabil rasyad. Al-muwafiq bifadlihi wa karamihi man ahabba min ibadihi ila tariqis sadad. Tariq ashrafil ibad. At-tariq alladhi man salakaha huwa al-faiz wan naji yawm at-tanad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin khairil ibad al-mab'uth rahmatan lil alamin ila kaffatil amsar wal bilad wa ala alihi wa ashabihi al-fudala ila amjad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa Allah. Para pemirsa, dari tetangga kita mungkin, kerabat kita, ternyata diberikan sakit oleh Allah. Tapi alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah. Maka patut kita bersyukur. Yang mana dengan kesehatan tersebut kita mampu kuat untuk ibadah sama Allah. Dengan kesehatan tersebut kita mampu sholat. Dengan kesehatan tersebut kita masih mampu berpuasa. Sehingga dengan kesehatan tersebut menjadi wasilah bagi kita untuk kuat menjalankan ketaatan kepada Allah. Maka patut bersyukur, berterima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nikmat yang lainnya berupa nikmat yang terpenting dari hal itu semua adalah nikmat hidayah serta taufik. Karena nikmat hidayah serta taufik itu tidak banyak diberikan oleh Allah kepada para hambanya. Betapa berharganya nikmat kesehatan, nikmat taufik dan hidayah dari Allah. Hal itu bisa membedakan. Jadi wonten tiyang niku ketika azan dikumandangkan, tapi ternyata hatinya tidak tergerak untuk menjalankan sholat, karena memang belum diberikan nikmat taufik, nikmat hati, panggilan untuk senantiasa berada di atas ketaatan. Bayangkan mungkin dulu kita untuk menjalankan yang wajib, ini yang wajib. Yang wajib niku nopo? Wajib niku sholat 5 waktu niku wajib. Wajib niku nopo sih? Wajib itu kalau dilakukan itu mendapat pahala, kalau ditinggalkan kita dosa. Itu wajib. Niku wajib. Kalau dilakukan itu mendapat pahala, kalau tidak dilakukan kita dosa. Contohipun sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu hukumipun wajib, tidak boleh ditinggalkan. Mungkin kita saat ini rasakan untuk menjalankan 5 waktu ini kita mudah, karena memang sudah diberikan nikmat hidayah dan taufik dari Allah. Coba bayangkan dulu beberapa tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, mungkin
Kita untuk sholat 5 waktu saja masih bolong-bolong. Apa yang membedakan antara dulu dan sekarang? Kalau dulu kita belum mendapatkan nikmat taufik dan hidayah, tapi alhamdulillah kita sekarang sudah mendapatkan nikmat hidayah serta taufik. Itu yang bedakan. Sehingga masih sering kita jumpai, bahkan tetangga kita sendiri, kerabat kita sendiri, untuk yang wajib saja masih kesulitan. Tapi alhamdulillah kita sekarang untuk menjalankan yang wajib itu dimudahkan sama Allah. Kuncinya satu, kita sudah dimudahkan sama Allah. Kita sudah diberikan taufik dan hidayah sama Allah. Oleh karenanya tak heran ya, kita senantiasa minta dan doa sama Allah dalam sehari semalam niku 17 kali minta hidayah, yaitu dalam surat Al-Fatihah yang kita baca dalam setiap rakaat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, Duh Gusti, berikanlah kami petunjuk, berikanlah kami hidayah untuk menuju jalan yang lurus. Lantas yang menjadi pertanyaan, hidayah seperti apa? Bukankah kita sudah Islam? Bukankah KTP kita sudah Islam? Karena para ulama hidayah niku wonten kalih, Pak. Hidayah niku wonten kalih. Yang pertama hidayah ilal Islam, hidayah orang yang masih non muslim, orang yang belum Islam agamanya kemudian memeluk agama Islam, ini hidayah ilal Islam, hidayah kepada agama Islam. Tapi ternyata ada macam yang kedua, wonten macam sing nomor kalih, yaitu al-hidayatu fil Islam, hidayah di dalam agama Islam. Maksudipun apa? Maksudipun nggih wonten tiyang niku Islam, KTP-ne Islam kathah niku. Tapi apakah semua yang ngaku Islam, semua yang KTP-nya Islam itu dapat menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar? Belum tentu. Maka fungsinya doa kita ihdinas siratal mustaqim itu yaitu fungsi kenapa kita paling tidak minimal 17 kali, bayangkan. Karena setiap rakaat kan kita pasti baca Al-Fatihah. Nggih napa nggih? Dalam setiap rakaat subuh niku wonten kali rakaat. Setiap rakaat ada Al-Fatihahnya, dan dalam Al-Fatihah pasti ada kata ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, Duh Gusti, berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Subuh kali rakaat, zuhur sekawan, kemudian asar sekawan, kemudian maghrib 3 rakaat, ditambah isya sekawan rakaat. Minimal 17 kali kita doa sama Allah minta petunjuk. Petunjuk apa yang kita minta sedangkan kita sudah Islam agamanya, yaitu petunjuk agar menjadi muslim yang baik. Karena enggak semua orang yang ngaku Islam, orang yang KTP-nya Islam itu adalah seorang muslim yang baik. Enggak semua. Ada orang yang Islam tapi sholat 5 waktu enggak pernah. Ada orang Islam ketika bulan Ramadan ya enggak puasa. Ada. Ngakunya Islam. Oleh karenanya fungsi dari doa kita ihdinas siratal mustaqim. Ketika dikabulkan kita akan dimudahkan oleh Allah. Kita akan rasakan ketenangan.
Seberat apapun syariat tersebut kita rasakan, dimudahkan sama Allah. Akan dimudahkan sama Allah. Ini yang namanya nikmat, nikmat terbesar. Ya. Karena kita sekarang itu mampu menjalankan ketaatan. Kita niku saged melaksanakan ketaatan niku nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Sehingga kita nggak boleh sombong. Kita mampu menjalankan ketaatan, menjalankan sholat 5 waktu, kita nggak boleh sombong. Karena kita dimudahkan sama Allah. Hati kita digerakkan sama Allah. Jadi nggak ada kaitannya dengan diri kita, enggak. Wonten. Ya, sehingga kita nggak boleh sombong kemudian menganggap orang lain itu buruk, enggak boleh. Kalau kita melihat tetangga kita, saudara kita belum menjadi muslim yang baik, ya doakan, ajak tonggo tepalipun. Kemudian kalau sudah mengajak, ya didoakan. Itu sikap kita. Sehingga kita nggak boleh berpandangan sinis, kok. Tiang niko untuk sholat saja nggak pernah, sholat 5 waktu. Kita nggak boleh sinis. Ya kita ajak, kemudian doakan. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan hidayah kepada tetanggaku ini. Itu sikap yang baik. Sehingga kita yang sudah mendapatkan hidayah, mampu sholat 5 waktu, mampu puasa, itu merasa bahwa diri kita itu juga dibantu sama Allah. Diri kita itu dimudahkan sama Allah. Apakah kita nggak ingin tetangga kita, kerabat kita itu juga seperti kita? Kan pasti pengen. Itu yang harus kita lakukan. Ini semua nikmat. Harus kita syukuri, harus kita jaga. Ketika kita sudah berada di fase kita dimudahkan sama Allah, kita merasa mudah. Oh, ketika sholat itu sudah tergerak dengan sendirinya untuk melaksanakan sholat. Terkadang kita sudah berada di fase tersebut. Namun terkadang ada tetangga kita, kerabat kita belum. Untuk yang wajib saja masih sulit. Untuk yang wajib saja masih sulit. Ya, sehingga mari kita doakan mudah-mudahan tetangga kita, kerabat kita semuanya diberikan nikmat, taufik dan hidayah sama Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahiman wa rahimakumullah. Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara nikmat terbesar yang saat ini Allah berikan kepada kita, yaitu kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Yang tidak banyak orang itu dipertemukan dengan bulan Ramadan. Contoh banyak, contohipun banyak. Wonten tiyang niku mendekati bulan Ramadan ternyata sudah dipanggil sama Allah, sudah meninggal dunia, sudah diwafatkan oleh Allah. Wonten tiyang kathah niku baru saja sehari yang lalu, baru 4 hari Ramadan sudah dipanggil oleh Allah. Ya, wonten tiyang seperti itu. Sehingga ketika kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, bertemu dengan bulan Ramadan ini nikmat. Nikmat yang besar. Ya. Karena apa? Karena bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya amal perbuatan seorang hamba. Sehingga contohipun, kalau kita melakukan amal ketaatan di bulan selain bulan Ramadan, pahalanya niku nggih ya seperti itu, pahalanya 1 atau dikali 10 kali lipat. Tapi ketika bulan Ramadan itu berlipat-lipat. Contohipun, Kanjeng Nabi SAW niku nate ngendika,
man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapapun yang sholat tarawih bersama imam, syaratipun wonten kalih sholat tarawih bersama imam. Syarat pertama bersama imam, artinipun jamaah, sholat tarawih berjamaah. Kemudian syarat kedua hatta yansarif, sholat tarawih sampai selesai. Jadi bukan istilahnya 2 rakaat sama imam, kemudian 2 rakaat berikutnya istirahat, itu nggak memenuhi syarat. Ya. Walaupun itu merupakan kebaikan, tapi pahalanya nggak sempurna. Pahalanya tidak sempurna. Syaratipun kali bersama imam sampai selesai. Sampai selesai. Apa pahalanya? Kutiba lahu qiyamul lailah. Akan ditulis, dicatat pahala baginya seolah-olah dia sholat malam selama semalam suntuk. Atau sipun apa? Pahala yang ditulis baginya itu seakan-akan dia sholat malam habis isya sampai subuh. Itu pahalanipun. Syaratipun wonten kalih. Pertama sholat jamaah tarawih bersama imam, kemudian syarat kedua sampai selesai. Itu syaratnya, sampai selesai. Ya. Ini diantara tanda bahwasannya amalan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan sama Allah. Besar pahalanya di bulan Ramadan. Sehingga ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan umur panjang oleh Allah, bertemu dengan bulan Ramadan, manfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas, salah satu surat di dalam Al-Quran. Allah katakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Rabbmu telah menciptakan segala sesuatu dan mengistimewakannya dan memuliakannya. Maksudipun ayat niku napa? Maksudipun Allah niku sampun menciptakan semua makhluk hidup. Contoh kita sebagai manusia, umat manusia diciptakan oleh Allah. Sejak zamannya nenek moyang kita, mbah kita Nabi Adam, sampai manusia akhir zaman, itu ciptaan Allah. Semuanya telah diciptakan oleh Allah. Dan Allah itu juga memiliki hak. Allah itu boleh untuk mengistimewakan di antara makhluknya tersebut. Contoh tadi Allah menciptakan semua manusia, Allah juga memiliki hak. Allah niku boleh memuliakan di antara manusia tersebut, yaitu memuliakan para nabi dan para rasul. Kan lebih mulia para nabi dan para rasul dibandingkan manusia biasa. Para nabi dan para rasul niku nggih manusia. Para nabi dan para rasul niku nggih manusia, tapi lebih utama dibandingkan manusia yang lainnya. Niku maksudipun ayat. Allah menciptakan segala sesuatu dan mengistimewakan di antaranya. Contoh lainnya bulan Ramadan. Allah telah menciptakan semua waktu, semua bulan. Bulan penanggalan Hijriah. Kita niku apalipun nggih penanggalan Masehi Januari, Februari, Maret sampai Desember. Tapi sekedhik sing napa hafal penanggalan Hijriah. Bulan pertama penanggalan Hijriah niku napa, Pak? Napa?
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, sekarang Ramadan, itu bulan ke-9. Ramadan, Syawal bulan ke-10, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjah itu istilahnya bulan Desembernya. Ya. Dzulhijjah itu bulan terakhir. Dan di situ ada Idul Adha. Ya. Allah menciptakan semua bulan itu, 12 bulan, dan Allah pun juga memiliki hak untuk mengistimewakan mana sih di antara bulan ini yang lebih mulia. Allah pilih bulan Ramadan. Allah pilih bulan Ramadan. Sebagaimana tadi Allah menciptakan semua manusia, mana sih di antara manusia yang paling utama, yaitu para nabi dan para rasul. Demikian juga waktu bulan. Allah menciptakan 12 bulan dan Allah juga memiliki hak untuk memilih. Bulan Ramadan Allah utamakan. Apa buktinya bahwa bulan Ramadan itu ternyata bulan yang dimuliakan sama Allah? Kanjeng Nabi SAW niku nate ngendika wonten hadisipun, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak. Bukti pertama, bulan Ramadan itu bulan yang sangat dimuliakan sama Allah. Pertama, syahrun mubarak, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Kita pasti akan merasakan yang namanya keberkahan. Contoh, wonten tiyang niku nek dagang selain bulan Ramadan ya biasa-biasa saja. Tapi ketika bulan Ramadan laris. Contoh berkahnya bulan Ramadan. Contohipun niku. Masjid mengadakan buka bersama itu menjadi keberkahan. Berkah. Berkahnya bagaimana? Ya, orang yang tinggal di sekitar masjid itu nggak usah masak buat makan. Itu nggih berkah, banyak berkahnya. Wonten tiyang niku nek dagang, jualan, nggih lakunya ya paling 1-2 nggak laris biasa. Nggih wong dagang. Tapi ketika bulan Ramadan itu laris. Terlebih ketika menjelang buka puasa. Ya. Ini diantara bukti bahwa bulan Ramadan itu bulan yang mulia, yaitu bulan yang banyak berkahnya. Niku contohnya pun seperti itu. Bulan yang banyak berkah, nomor 1. Kemudian nomor 2, iftaradallahu alaikum siyamah. Bukti bahwa bulan Ramadan itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Allah jadikan waktu dipilih sebagai waktu kewajiban melaksanakan puasa. Kan boten wonten puasa wajib selain di bulan Ramadan. Nopo puasa niku? Puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah niku poso nopo? Tanggal 9 bulan Dzulhijjah, puasa 1 hari sebelum Idul Adha niku poso nopo? Puasa hari Arafah. Hukumnya itu apa, wajib atau sunnah? Hukumnya sunnah. Contoh lain, puasa Senin Kamis niku wajib nopo sunnah? Sunnah. Puasa tanggal 10 dari bulan Muharram atau yang kita kenal puasa Asyura niku nggih sunnah. Jadi kesimpulanipun boten wonten puasa yang wajib niku selain di bulan Ramadan. Kemudian mana sih antara pahala yang wajib sama sunnah besar mana?
tentu besar yang wajib. Contohipun sholat wajib, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya niku pahalane luwih kathah tinimbang sholat sunnah. Demikian juga puasa yang wajib. Yang wajib itu jadi kaidahipun amalan wajib niku pahalanipun luwih kathah dibanding amalan sunnah. Niku kaidah. Amalan wajib pahalanipun luwih kathah tinimbang amalan sunnah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga tidak heran Allah pilih bulan Ramadan itu sebagai waktu dilaksanakannya puasa Ramadan yang menjadi salah satu rukun Islam, bahkan menjadi rukun Islam. Lantas apakah sejak awal Islam puasa Ramadan itu sudah diwajibkan? Enggak, ternyata boten. Di awal Islam niku ternyata puasa yang wajib itu bukan puasa Ramadan, yaitu puasa tanggal 10 bulan Muharram, 1 hari saja yang wajib. Itu di awal-awal Islam. Karena apa? Baru awal Islam. Istilahnya umat Islam yang mau memeluk Islam itu nggak kaget lah. Istilahnya nggak mabrek langsung diwajibkan diwajibkan langsung 30 hari puasa wajib. Nabi SAW niku berdakwah atau diutus menjadi seorang rasul niku usia pinten? 40 tahun. 40 tahun. Kemudian Kanjeng Nabi SAW niku diwafatkan oleh Allah usia 63 tahun. Jadi beliau berdakwah niku total 23 tahun dakwah. Rincianipun wonten kadang Nabi SAW itu awal-awal dakwahnya di kota Mekah. Kemudian fase berikutnya di kota Madinah. Di kota Mekah beliau 13 tahun. Kemudian di kota Madinah beliau 10 tahun. Jadi total 23 tahun pas. Awal beliau diutus 40 tahun, wafat 63 tahun. Beliau menjadi seorang rasul menyampaikan agama Islam selama 23 tahun. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Kemudian selama di Mekah yang 13 tahun itu lebih atau fokus Nabi dalam berdakwah itu adalah membenarkan akidah dan keyakinan. Karena saat itu orang-orang Arab masih menyembah patung-patung, sehingga keyakinannya itu istilahnya dipoles dulu, dibenarkan dulu. Sehingga belum banyak syariat-syariat itu di Mekah, belum. Oleh karenanya ketika ada syariat puasa yang enggak langsung 30 hari enggak. Di fase Mekah puasa yang wajib itu hanya 1 hari, yaitu tanggal 10 dari bulan Muharram. Kemudian setelah beliau hijrah ke kota Madinah, yaitu lebih tepatnya tahun 2 Hijriah, yaitu 2 tahun setelah pindahnya Nabi ke kota Madinah, niku baru disyariatkan puasa di bulan Ramadan. Dan syariat itu tidak langsung, maksudnya tidak langsung itu wajib selama 30 hari wajib, enggak. Pertama, orang yang ingin puasa silahkan, yang enggak ingin puasa juga silahkan. Tapi yang enggak puasa bayar fidyah. Itu fase pertama. Dulu seperti itu. Dulunya seperti itu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan. Pokoknya pengen gak pengen kudu poso.
wajib puasa. Kecuali orang yang punya udzur. Kalau fase pertama tadi dia nggak ingin puasa ya nggak apa-apa, tapi bayar fidyah. Tapi kalau fase kedua ya pokoknya semua puasa kecuali udzur, mungkin sakit, safar, ya. Kemudian hamil, menyusui dan yang lainnya. Ini apa? Di antara udzurnya seperti itu. Jadi istilahipun apa? Istilahipun kesimpulannya syariat Islam itu tidak mensyariatkan sesuatu langsung mak jegagi, langsung mak berat, langsung enggak seperti itu. Ya, jadi fase pelan-pelan, kemudian akhirnya diwajibkan. Contoh, ya. Contohipun bahwasanya syariat Islam itu ketika mewajibkan sesuatu itu enggak langsung. Syariat haramnya minuman keras, khamr, kan niku diharam, boten angsal. Syariat khamr ketika pertama kali itu melalui 3 tahapan, 3 fase. Pertama, ya, tidak langsung diharamkan oleh Allah khamr itu, enggak langsung. Pertama Allah mengajak berpikir bahwa di dalam minuman keras itu ada manfaatnya, ada bahayanya, tapi bahayanya lebih besar. Baru ngajak berpikir, belum sampai diharamkan. Tentunya orang yang mau berpikir lebih memilih, oh ini bahayanya lebih banyak, lebih baik ditinggalkan. Belum sampai diharamkan, belum. Karena ketika itu orang-orang Arab itu masih banyak yang minum minuman keras, banyak. Sehingga Allah itu membuat syariat tidak langsung. Fase pertama baru diajak berpikir, oh khamr itu ada manfaatnya, bisa dipakai jualan, ya. Oh anggur itu bisa dikeringkan kemudian dijual, itu manfaatnya. Kemudian ternyata madorotnya lebih besar, ya, itu fase pertama, baru diajak berpikir. Kemudian fase kedua, Allah haramkan khamr ketika mendekati waktu sholat. Adapun di luar waktu itu silahkan minuman khamr, silahkan. Itu fase kedua. Ini mulai terbiasa meninggalkan, oh sebentar lagi waktu sholat Isya, oh nggak usah minum dulu. Oh sebentar lagi waktu maghrib, oh tahan nggak usah minum dulu. Jadi sudah mulai terbiasa nggak minum, sudah mulai terbiasa di fase kedua. Baru di fase ketiga Allah langsung haramkan khamr, nggak boleh mutlak di semua waktu. Sehingga ketika itu para sahabat turun ayat pengharaman khamr, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ketika itu yang di rumahnya punya gentong isinya minuman keras dipecahkan, ditumpahkan ke jalanan. Hampir rata di setiap rumah itu pasti ada kendi isinya minuman keras, ditumpahkan di jalanan. Sehingga ketika itu dikisahkan jalanan kota Madinah banjir khamr, banjir minuman keras, saking banyaknya. Sehingga mereka tidak kaget, ya. Sehingga mereka tidak kaget ketika awalnya diajak berpikir dulu, kemudian dibatasi, kemudian langsung nggak boleh. Ya. Demikian juga dalam syariat puasa. Di dalam syariat puasa itu tidak langsung selama 1 bulan. Awalnya apa? 1 hari tadi. Kemudian berikutnya di bulan Ramadan, tapi yang boleh puasa boleh enggak. Tapi kemudian akhirnya diwajibkan untuk berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi bulan Ramadan bulan yang mulia, buktinya banyak berkahnya, dipilih sebagai waktu untuk dilaksanakannya puasa. Kemudian yang ketiga kata beliau, futihat fihi abwaabul jannah.
dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah. Maksudipun nopo niki? Apa maksudnya? Maksud dibukakan pintu-pintu surga, tiyang niku nek ajeng tumindak becik niku dimudahkan sama Allah di bulan Ramadan. Contoh kita niku ketika baca Al-Quran, maos Al-Quran di bulan selain bulan Ramadan itu harus dipaksa. Sehari baca Al-Quran, wajib baca Al-Quran itu harus dipaksa. Tapi ketika bulan Ramadan itu nikmat, mudah. Habis sholat sejenak istirahat di masjid sambil baca Al-Quran. Kan kita merasakan seperti itu. Kok amal ketaatan itu lebih mudah dilakukan ketika bulan Ramadan. Bahkan sholat malam yang di selain bulan Ramadan itu kita nggak pernah sholat malam, di bulan Ramadan hampir 30 hari kita sholat malam, itu sholat taraweh. Dimudahkan sama Allah. Itu maksud perkataan beliau dibukakan pintu-pintu surga. Maksudipun tiyang niku ajeng tumindak becik dimudahkan sama Allah. Dimudahkan sama Allah. Kemudian itu tadi keistimewaan yang ketiga dari bulan Ramadan. Yang keempat, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup pintu neraka. Ya, ini ada kaitannya, wonten kaitanipun kali keutamaan yang kelima, yaitu dibelenggu setan. Setan niku dibelenggu, dikerangkeng sama Allah. Ya. Lantas apa maksudnya? Maksudnya tiyang niku ajeng tumindak Allah niku sulit. Dia akan ingat, oh niki sasi poso kok maksiat. Oh, niki sasi Ramadan kok maksiat. Dia akan menahan diri. Itu maksudnya. Lantas yang menjadi pertanyaan, padahal pintu neraka sudah ditutup, padahal setan niku sampun dikerangkeng, tapi kok nggih tesih kathah tiyang tumindak maksiat. Jawabanipun napa niku? Jawabannya, orang ketika berbuat maksiat niku wonten dua sebab. Sebab dari luar dan sebab dari dalam. Sebab dari luar niku ya godaan setan. Godaan setan, bisikan setan. Kemudian sebab dari dalam niku jiwa kita. Ya. Jiwa kita niku kan enggak boten dikerangkeng pas sasi poso niku boten dikerangkeng. Sehingga kita itu sering mendapati sasi poso nggih kathah tiyang niku tumindak Allah, tumindak maksiat nggih kathah. Karena memang walaupun setan dibelenggu, tapi kan hawa nafsunya enggak dibelenggu. Niku jawab ibu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu keutamaan kelima. Kemudian yang terakhir keutamaan bulan Ramadan, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan niku wonten malam lebih baik daripada 1000 bulan. Niki maksudipun napa? Malam lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudipun umpami kita niku salat taraweh, ya, ngepasi salat niku malam Lailatul Qadar. Kita sholat taraweh ngepasi malam niku malam Lailatul Qadar. Maka pahala sholat taraweh yang kita lakukan dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan sholat malam yang dilakukan selama 1000 bulan. 1000 bulan niku pinten tahun? Tinggal dibagi 1000 bagi 12. Niku pinten tahun. Sehingga
Ketika kita berbuat amal ketaatan apapun itu dan ngepasi waktu itu malam Lailatul Qadar, ketaatan itu lebih baik pahalanya dibanding ketaatan yang dilakukan selama 1000 bulan lamanya. Allahu Akbar, ini keutamaan yang baik nih. Ya. Kemudian di akhir hadis beliau mengatakan man hurima khairaha faqad hurim. Orang yang diharamkan dari keutamaannya maka sungguh dia akan terhalang. Ya. Niki bukti-bukti bahwasannya bulan Ramadan itu bulan yang mulia. Paling tidak ada 6 bukti bahwa bulan Ramadan bulan yang mulia. Pertama, bulan Ramadan bulan yang diberkahi. Kedua, bulan Ramadan dijadikan waktu untuk kewajiban puasa. Ketiga, bulan Ramadan itu dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah. 4, bulan Ramadan ditutup pintu neraka oleh Allah. Kelima, bulan Ramadan syaitan dibelenggu sama Allah. Yang keenam, di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan lamanya. Ini diantara bukti bahwasanya bulan Ramadan bulan yang mulia. Sehingga pada akhirnya saya wasiatkan pada diri saya pribadi dan jamaah semuanya, yaitu wasiat Kanjeng Nabi SAW niku nanti ketika seorang itu sudah berada di bulan Ramadan, apa yang harus dia lakukan? Kanjeng Nabi SAW menyemangati kita, memberi motivasi kepada kita. Wa ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan berbuat baik, lakukanlah sekarang. Ini saatnya berbuat baik. Karena di saat ini pahala dilipat gandakan sama Allah. Wa ya baghiyal khairi aqbil, kata beliau. Wahai orang-orang yang ingin berbuat baik, ini sekarang waktunya. Kemudian beliau mengatakan wa ya baghiyas syarri aqsir, wahai orang-orang yang ingin berbuat keburukan, ingin berbuat maksiat, tahanlah dulu, ini bulan Ramadan. Sehingga mudah-mudahan kita diberikan hidayah serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan momen bulan Ramadan ini dengan baik, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang difirmankan oleh Allah ketika keluar dari bulan Ramadan itu menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan yang insyaallah dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.